Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Salam bahagia. Yang terhormat Bapak Kinengah Duyanya selaku Wakabid Kesiswaan yang sudah berkenan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian anak-anakku yang sudah bisa berkenan hadir. Pak Eri minta waktunya sebentar saja, nggak lama. Kegiatan kita pada hari ini adalah terkait dengan budaya positif, terutama terkait dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi namanya. Jadi bagaimana, Bapak Ibu Guru menangani kasus-kasus yang terjadi dengan anak, pendekatan apa yang paling baik dilakukan, dan harapannya adalah solusi itu muncul bukan dari Bapak Ibu Guru, tapi dari anak sendiri. Jadi apa yang sebenarnya dilakukan, diimbaskan pada hari ini, dampaknya nanti adalah ke anak-anak semua begitu. Puji syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karunia beliau, kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam keadaan sehat, di sela-sela banyaknya aktivitas Bapak Ibu. Jadi sebelum memulai kegiatan hari ini, mohon kiranya Bapak Dwi sedikit memberikan masukan hingga kegiatan pada hari ini bisa terlaksana secara baik, maksimal. Terima kasih. Silakan Pak Dwi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Salam bahagia. Terima kasih Pak Eri yang hari ini sedang mengikuti kegiatan proses di Calon Guru Penggerak. Kami sangat berbangga. Tadi sudah disampaikan, walaupun sebenarnya kita sudah melaksanakan itu, tapi secara teori apakah kita sudah benar apa tidak? Kebenaran teori juga kadang-kadang perlu dipraktikkan secara nyata. Apakah berpengaruh positif kepada peserta didik? Itulah yang akan nanti disampaikan kepada kita, Bapak Ibu Guru, dan juga kepada anak-anak, sehingga proses pembelajaran saling memahami antara kami Dewan Guru sebagai fasilitator nanti di kelas dan kalian di kelas sebagai pembelajar yang senantiasa selalu harus aktif untuk menggali informasi berkaitan dengan materi yang disampaikan pada saat itu. Lagi terima kasih pada Pak Eri hari ini melaksanakan diseminasi baik pada kita semua, mudah-mudahan berjalan sesuai yang kita harapkan, dan mohon nanti diskusinya jika ada diskusi baik Bapak Ibu Guru maupun anak-anak sekalian. Mungkin itu kata-kata yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti diseminasi yang untuk nanti. Om Santi Santiago. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan. Mengawali saya ingin memutar sebuah lagu pada Bapak Ibu Guru, kepada anak-anak juga gitu ya. Selama ini kan kita dengar harapan kita aja sebagai guru. Saya ingin mendengar dari anak-anak, mungkin nanti ada Bapak Ibu Guru juga yang bisa mewakili. Apa yang Bapak Ibu bayangkan atau anak-anak bayangkan ketika mendengar lagu itu? Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Ayo, boleh. Siapa? Ada? Sini deh. Kalau dari sana nggak kelihatan di kameranya deh. Sini boleh ke depan deh. Jujur deh dari dalam diri. Harapan deh sebenarnya di sekolah ini, kemudian ketika diajar oleh Bapak Ibu Guru tuh inginnya guru yang seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Baik, perkenalkan nama saya Dari dari kelas 12A.
Jadi harapan saya untuk para Bapak Ibu guru untuk pembelajaran di kelas supaya lebih menyenangkan dan tidak membosankan, karena biasanya untuk misalnya 3 jam pelajaran itu lumayan menghabiskan waktu yang sangat banyak. Perlu sangat pembelajaran yang memang lebih menyenangkan atau emang diisi dengan beberapa game atau game pembelajaran supaya lebih menyenangkan, dan untuk teman-teman saya juga bisa lebih semangat belajarnya dan terus semangat untuk mengejar cita-cita yang lebih baik lagi. Oke, sip. Kasih tepuk tangan dulu ya. Terima kasih deh. Ya. Udah denger Bapak Ibu, katanya nggak boleh membosankan. Nah silakan, boleh ditanggapi anaknya atau Bapak Ibu punya trik sebenarnya. Karena begini, kan nggak mungkin saya mengeneralkan apa yang saya lakukan di kelas dengan Bapak Ibu kan seperti itu. Nah itu jujur tadi ya. Jadi kayak jujur dari hati kecil dan terdalamnya katanya kalau bisa lebih variatif biar nggak membosankan. Oke, silakan. Siapa yang mau nanggapi? Boleh. Ayo. Oke, coba Bu Amin. Terima kasih, selamat pagi Bapak, anak Iya, Bu. Ini kalau siang ya pertama kan pertanyaannya menanggapi lagu tadi, belum nanti menanggapi siswanya. Ya, dari lagu tadi yang disampaikannya ditayangkan oleh Pak Eli. Jujur, pertama yang dia pikirkan itu adalah merasa bersalah. Yang pertama, kenapa? Apalagi seperti sekarang kan jarang banget ya kita bisa, ya terutama di guru seni budaya jarang sekali bisa masuk berpikir, saya diribukankah sama siswa? Saya juga rindu pada siswa. Tapi kenyataannya belum bisa 100% untuk ada di keinginan siswa itu sendiri. Jadi ada yang harus di-upgrade, ada yang harus saya lebih pelajari lagi, terutama mungkin kadang-kadang juga namanya manusia kan pasti ada saja kurangnya, kadang-kadang membosankan seperti itu. Jadi memang pada saat di kelas kita usahakan dengan ada game, kemudian kalau yang karena di guru seni budaya ada lagu, ada tari, itu mungkin dikolaborasikan. Nah, menanggapi dari apa yang disampaikan oleh adik ya, jadi memang benar kondisinya seperti itu, dimana memang kita harus tetap introspeksi diri, bagaimana, apalagi kalau yang 3 jam ya, 2 jam jujur kalau apalagi makin dia ngajar, baru kan ngajar kelas 12 dengan materi seni rupa yang bukan sebenarnya jurusannya begitu. Tapi karena sudah membawa kepala seni budaya, membawa label seni budaya, di mana seni budaya itu ada 4 unsur, unsur seninya, ada seni tari, musik, teater, dan seni rupa. Jadi mau tidak mau harus juga tetap belajar seperti itu. Nah, kembali lagi nggak apa-apa. Terima kasih sang guru semuanya, bukan hanya guru seni budaya saja, tapi semua guru, semua yang ada di sini juga, karena dari beliaulah kita bisa seperti ini. Jadi anak-anak jangan sampai melupakan sang guru. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah. Iya, terima kasih banyak Bu. Tepuk tangan dong untuk guru-guru hebat anak-anak semuanya. Oke, saya lanjutin deh. Ini katanya ice breaking-nya harus banyak. Ya udah, saya mulai ice breaking yang pertama. Ini soal matematika ya jadinya? Enggak ya. Salah satu kunci belajar sukses katanya adalah anak itu harus fokus dalam pelajaran. Simple. Anak-anak 12 mungkin tahu ini karena saya sudah pernah kasih tahu nih. Ayo, ada sekelompok bebek Bapak Ibu berjejer di pematang sawah. 2 ekor bebek itu di belakang, yang 1 di depan. Ya. Kemudian 1 ekor bebek di depan, yang 2 ekor. Berapa jumlah dari bebek yang ada di sana? Ayo. Ya. Sebenarnya soal ini kalau maaf di matematika kita punya jawabannya, tapi sudut pandangnya bisa jadi berbeda-beda. Itulah kenyataan di kelas sebenarnya Bapak Ibu. Itulah yang kita hadapi dengan anak-anak. Karena nggak semua anak akan punya jawaban yang sama begitu. Bebas, silakan. Ayo, diacokin tangan aja berapa? Silakan. Yang anak jangan jawab dulu.
Ayo, Bapak Ibunya gimana? Berapa bebeknya ada? Ya, Bu Elia 3. Kenapa Bu Elia 3? Ya. Ya, sip. Oke, sip. Bener Mbak Dwi. Ada yang punya jawaban yang lain? Boleh, silakan. Anak-anak berapa? 3 ya? Iya. Saya sependapat Bu, 3 jawabannya. Oke, berikutnya. Ini matematika juga nih. Ada sebuah keluarga yang sedang berkumpul di ruang keluarga. Ada 2 orang anak dan 2 orang bapak dalam keluarga itu. Di ruang keluarga itu. Berapa orang sebenarnya yang berkumpul di ruangan itu? 2 orang anak dan 2 orang bapak yang ada di ruangan itu. Sekarang pertanyaannya, berapa orang yang berkumpul di ruangan tersebut? Ayo, silakan Bapak Ibu. Ayo, dijawab dulu. Kenapa 4? Kenapa 4? Kenapa 3 gitu. Nah, inilah di kelas gitu. Anaknya kan perspektifnya beda. Ya, Bu Sari, silakan. Bisa jadi 4. Kenapa bisa 4? Kan 2 orang bapak itu masing-masing bapak mempunyai. Ya, kita coba mengerti dulu. Karena jawabannya kita orang ada di ruangan. Iya. 2 orang bapak bisa saja punya anak dulu. 1 orang bapak bisa saja. 1 gitu ya, 1. Oke. Ya, terus. Oke. Lanjut. Berikutnya, Bu. Lanjut. Yang 3 gimana, Bu? Tadi yang 3 gimana? Ayo, silakan. Siapa lagi? Boleh. 6, Pak Nova. Oke, siap. Silakan Pak Nova. Ya, ini. Iya, nggak apa. Orang seni itu memang beda. Ya. Ini ya, Silakan. orang anak dan orang bapak. Iya. Nah, ibu ini kan sama lagi di keluarga. Iya. Ibu anak. Ya, itu 6 6 ya nih. Oke, sip. Silakan yang lain lagi. Ayo, silakan. Kita dengerin anaknya dulu ya. Oke, murid jawab, silakan. Jawab. Ya, D, Gus. 3 orang. Kenapa 3 orang? Ya. Kakek itu bapak dari bapak itu bapak dari. Ya, oke, sudah Bapak Ibu. Perspektif saya jawabannya 3. Iya, di sana di ruangan itu ada cucu, ada bapak, dan ada kakeknya di sana. Oh ya, sudah begitu. Iya. Nah, inilah yang terjadi sebenarnya di kelas. Bagaimana Bapak Ibu termasuk anak-anak punya pemikiran yang berbeda begitu. Dan tergantung sekarang perspektif dari Bapak Ibu gurunya terkait dengan materinya kan seperti apa begitu. Itu mungkin bagian awal dari sebuah pembelajaran, mungkin Bapak Ibu bisa adopsi dan sebagainya, karena setiap pertanyaan pasti punya solusi dan sudut pandangnya beda-beda. Oke, cukup yang ini dulu ya, cukup. Oke, kita lanjut ke materi utama. Nah, ini budaya positif. Jadi sebenarnya bisa Bapak Ibu bedakan apa yang dimaksud dengan budaya begitu. Nah, oke, kebiasaan, folkwise ya kalau di antropologinya, kebiasaan, sesuatu yang sudah mendarah daging. Itu sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai yang ada di kelas sebenarnya, nilai-nilai yang ada di sekolah yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan dari anak sendiri. Karena saya meyakini bahwa anak-anak juga perlu paham bahwa goal sebenarnya Bapak Ibu mengajar itu bukanlah kami, bukan pakai modul yang seram begitu, kemudian pakai media, bukan, tapi keberhasilan kalian dalam belajarnya, paling tidak mencapai capaian pembelajaran, kan seperti itu. Gitu. Sip, lanjut. Ada banyak sebenarnya poinnya dari budaya positif ini, dan saya yakin sebenarnya kemarin sudah sempat dibawakan juga oleh teman dari guru penggerak dari SMA 1 misalkan, kemudian Pak Kepala, Ibu Pengawas, tapi saya membawanya lebih detail lagi. Yang pertama ada disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebajikan, kemudian ada teori kontrol, berikutnya teori motivasi, kemudian hukuman, konsekuensi, restitusi. Itu bukan saya ya, foto yang di sebelahnya, bukan. Lanjut deh. Berikutnya, lanjut terus baca. Ya, lanjut terus. Ya, ada keyakinan kelas. Nah, ini yang nanti kita akan bicarakan banyak. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian ada 5 fungsi kontrol, kemudian ada segitiga restitusi. Ya, sebenarnya sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu sudah melakukannya, hanya saja sekarang menguatkan secara materinya saja. Benar tidak? Ya. Oke, lanjut deh.
Saya mulai yang pertama tentang disiplin positif. Ya, begitu. Kenapa sih sekarang istilahnya kok sekarang sedikit-sedikit disiplin positif begitu? Kok disiplin sebenarnya kuncinya? Apa? Kok positif lagi isinya begitu misalnya? Ya ini, disiplin itu sebenarnya berasal dari kata yang di bawahnya, disiplina, belajar artinya sebenarnya ya. Tapi dalam konteks bahasa Indonesia berubah menjadi sifat-sifat positif ya, itu adalah cara menerapkan perilaku yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Itu sebenarnya poinnya ada di sana. Ya, jadi banyak orang bilang kunci sukses katanya disiplin begitu. Dan ini harus didukung dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Saya yakin ada 5 anak yang hadir ke sini, Bapak Ibu juga pasti punya tujuan sebenarnya datang ke sekolah ini. Kemudian teori kontrol. Ya. Nah, ini teori kontrol. Dulu behavioristik kita kenal dengan stimulus respon. Ya, yang berubah adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, kemudian kita yang mengontrol diri sebenarnya. Ya, Bapak Ibu juga nggak bisa mengontrol orang lain. Anak-anak juga nggak bisa mengontrol teman yang lain. Hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Begitu. Apalagi dalam kondisi tidak tenang. Ya, perlu kolaborasi. Ya, perlu konsensus namanya untuk menciptakan pilihan daripada anak itu. Jadi pada saat anak yang lambat belajar, kami tidak bisa bilang itu bodoh kayak gitu. Mungkin lambat di pelajaran tertentu, bisa jadi ditarik kuat, di Pak Nova kuat, di yang lain. Nah itulah perlu dukungan-dukungan dari berbagai pihak. Lanjut. Yang berikutnya adalah teori motivasi. Ya, pasti Bapak Ibu paham bahwa anak itu belajar, termasuk Bapak Ibu punya 2 motivasi. Motivasi dalam diri kita, intrinsik, dan motivasi di luar itu. Ya, jadi sebenarnya kita bisa banyak belajar lah dari teman-teman guru BK. Gimana sebenarnya mengenal anak lebih dekat lagi, mengenal anak lebih detail lagi. Karena nggak mungkin sekarang anak-anak itu kita paksakan, maaf, semua bisa pelajaran kita begitu. Coba dari Bapak Ibu guru, maaf kalau saya salah ya. Siapa yang bisa meyakini Bapak Ibu bisa ke 15 mata pelajaran yang dia pelajari murid? Coba, siapa yang bisa? Nggak bisa anak-anak. Kita juga nggak bisa. Mungkin saya dipadui, kita basicnya ya matematika. Yang lain tahulah sedikit-sedikit begitu. Atau mungkin pada saat SMA dulu beda lagi kasusnya, karena belajar banyak hal bisa saja berbeda. Oke, ada 3 teori sebenarnya untuk teori motivasi itu Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, motivasi dalam diri anak itu. Kemudian mendapatkan imbalan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kesini bukan gara-gara dapat snacknya, itu lain lagi urusannya kan gitu. Penghargaan dari orang lain begitu. Contoh, pernah nggak Bapak Ibu kayak gini? Anak-anak, siapa yang bisa jawab pelajaran Bapak Ibu? Nanti Ibu kasih hadiah ya. Nah, itu juga bisa jadi karena motivasi itu dia datang ke kelas. Ada, saya melihat banyak Bapak Ibu yang luar biasa di sini. Apakah itu salah? Enggak juga Bapak Ibu. Begitu. Contoh sekarang, oke, Ibu punya buku bagus sekali nih, baru Ibu baca. Nanti kalau misalkan ada anak yang aktif, Ibu kasih ya kayak gitu. Itu nggak ada yang benarkan, nggak ada yang salah begitu. Tergantung sekarang bagaimana kita menyampaikan ke anaknya. Ya, itu salah satu sebenarnya jadi motivasi buat mereka begitu. Yang berikutnya adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Memang mereka sudah ketemu sama minat bakatnya dan menghargai nilai-nilai yang ada dalam diri anak. Ya, oke, lanjut. Nanti saya ada praktik sedikit ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke hukuman, konsekuensi, restitusi. Oke, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ini sebenarnya salah satu poin dari apa yang akan kita diskusikan hari ini. Ada murid namanya Iva, kurang menguasai pelajaran matematika. Memang dari sononya nih Pak, bukan gara-gara matematika begitu. Kalau sekarang kuliah saya masih ingat, udah nggak zamannya bilang matematika itu sulit kan begitu Pak. Kalau memang mau belajar pasti bisa. Kurang menguasai pelajaran matematika. Kemudian sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam, menggambar di buku pelajarannya. Kemudian pada saat guru matematikanya, Pak Seno namanya, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup, ditanya kenapa nggak bisa kan begitu, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, tidak, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Jadi muridnya ditanya, tasnya jatuh, dia gagap. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva. Mungkin, maaf, saya juga pernah melakukan kondisi ini tanpa kita sadari, ngetawain temennya ada di kelas di hadapan orang banyak begitu. Kemudian Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA untuk menertawakan IPA
dan maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari pasien. Kelas makin gaduh, anak-anak dan pun tertawa melihat IPA depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi dihukum disuruh kayak gini di depan. Nah, menurut Bapak Ibu, anak-anak juga ya bebas ini. Apakah Anda setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno? Ayo, siapa? Boleh, silakan. Tidak setuju, oke. Boleh perwakilannya dah, karena ada feedback-nya. Ayo, Pak Sabudin. Boleh kesini, Pak Sabudin. Tidak apa-apa. Kesini deketin, Pak Sabudin. Ke depan, sebentar aja. Ya, walaupun mikrofonnya mati, saya pakai mikrofon lain, kedengaran deh gitu. Terima kasih. Ya, Pak Sabudin. Kalau saya tidak setuju, Pak. Tidak setuju. Ya, karena saya pribadi sebagai guru, otomatis sebelum saya memang bukan guru kelas, Mata pelajaran. pelajaran. Tapi saya berusaha untuk belajar bagaimana menjadi guru yang bisa memberikan sesuatu kepada mereka. Nah, salah satunya karena basic kita di bimbingan konseling di psikolog. Yang pertama yang saya lakukan sebelum saya masuk kelas, saya harus tahu kondisi semua siswa yang 36 di kelas itu. Kemudian apa yang seharusnya saya berikan terhadap siswa ketika saya menjumpai masalah yang seperti IPA ini. Akhirnya saya selalu belajar. Otomatis kalau saya menjumpai kasus ini, karena saya tahu kalau IPA ini tidak mengerti tentang pelajaran saya, walaupun dipaksakan bagaimana di depan kelasnya juga tidak bisa. Saya harus mengambil alternatif dengan cara tidak menjatuhkan mentalnya dia. Kalau saya pribadi, kenapa? Dengan seperti itu otomatis kan ada yang berkesinambungan terhadap diri IPA. Otomatis dia secara mental yang sudah saya jatuhkan di depan siswanya, dia juga sudah merasa bahwa dia tidak sangat mengerti tentang pelajaran itu. Saya lebih sulit memperbaikinya, lebih lama waktunya untuk memulihkan mental daripada anak ini. Nah, tindakan saya mungkin dikala ada yang seperti ini, ketika temannya mengetahui, saya membuat sesuatu yang sekiranya bisa menetralisir kelas itu. Satu contoh, saya akan mengalihkan pelajaran saat itu sekiranya seolah-olah pelajaran yang tidak tahu IPA ini tentang pelajaran saya menjadi kondusif, sehingga teman-temannya seolah-olah tidak menjudge dia adalah orang yang paling bodoh di kelas. Nah, kemudian saya nanti di saat-saat senggang, otomatis saya menganalisa dari segi mana dia ketidaktahuan IPA, apakah dia memang benar-benar maaf Pak Erik, karena saya di DK itu ada asesmen tentang psikologi anak, otomatis saya lihat lagi tentang riwayat anak ini. Lalu saya ngambil tindakan bagaimana cara anak ini agar supaya setidak-tidaknya dia bisa memahami dikit-sedikit tentang pelajaran yang tidak dipahami. Terima kasih. Oke, sip. Makasih. Tepuk tangan dulu Pak Sabudin. Sip. Saya ingin mendengarkan dari anak deh ya. Maaf ya. Saya dulu pernah mengalami hal ini. Kalau misalkan ada dari kalian yang ingin berbagi, maaf tidak usah disebutkan begitu. Karena siapa tahu pernah ada pengalaman dari kalian dari SD, SMP, SMA kurang lebih sama seperti kasusnya ini begitu. Bisa dibagikan kok. Nggak usah disebut nama gurunya dan sebagainya. Siapa? Ada yang punya? Boleh. Nggak apa-apa. Kalau ada lagi nggak apa-apa. Dek, punya lagi silakan. Boleh. Yuk silakan. Kita dengerin dulu. Yuk silakan. Ya. Kalau ini di SMA, ini akan menjadi pukulan besar buat kita. Nggak apa-apa, ini jujur aja. Oke, nggak usah deh, silakan deh, silakan. Jadi dulu kita pernah SD, Oke. kan tidak belajar bahasa Inggris. Iya. Jadi kita salah ngomong bahasa Inggris meja, kalau nggak salah kan table. Kita ngomongnya table. Terus diejek sama teman-teman. Ya gitu. Table gitu. Table. Sampai sekarang, enggak? Sampai sekarang. Oke, sudah. Terus apa yang Dek rasakan setelah itu? Kemudian dampaknya mungkin setelah pulang ke rumah atau sekian hari itu apa yang dirasakan? Jujur dari dalam gitu. Hati. Wih, sedih ya sampai. Dibully gitu, sampai dibilangin. Tapi kita sekarang udah berusaha untuk belajar bahasa Inggris supaya lebih bisa mengucapkan bahasa Inggris lebih baik lagi. Oke, tepuk tangan buat Etika dulu. Sekarang gimana? Ya, Dek. Oke, makasih banyak. Sip. Ya, saya terbesit dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sabudin tadi, kemudian Tika juga, bahwa ketika kita salah bicara sesuatu kepada anak, maka dampaknya itu akan lama. Kemudian, nah,
Soalnya kita harus bisa bedakan mana yang namanya hukuman, mana namanya konsekuensi begitu. Bisa Bapak Ibu membedakan konsekuensinya? Kira-kira kalau konsekuensi itu apa ya? Kalau konsekuensi itu, ya apa ya kalau konsekuensi? Berdasarkan apa konsekuensi itu? Kalau hukuman itu berdasarkan apa? Bisa. Contoh sekarang, kenapa kamu telat hari ini? Iya Pak, saya tadi bannya pecah. Gitu. Ya udah, bersihkan toilet di sana. Itu hukuman. Hukuman, betul Bapak Ibu. Hukuman. Nah, sekarang yang berikutnya lagi, Pak, saya telat pelajaran olahraga, Pak. Teman-teman sudah lari. Terus saya gimana? Sana lari. Berikutnya begitu. Itu hukuman apa konsekuensi? Ya. Pertanyaan yang kedua, konsekuensi Bapak Ibu. Ya. Kalau sesuatu sudah disepakati, dilakukan, contoh sekarang di kelas, kan pasti mereka buat kesepakatan keyakinan kelas. Misalkan yang nggak buang sampah. Nah, ketika sekarang dia tidak membuang sampah, kemudian misalkan ada yang kita sebutnya nggak marah lah kayak gitu ya, memberikan statement kepada dia nggak boleh kayak gini, dia melakukan itu bukan hukuman Bapak Ibu. Itu adalah konsekuensi dari sebuah kesepakatan. Jadi konsekuensi itu adalah hasil dari kesepakatan. Contoh sekarang kayak gini, nggak bisa nulis, misalkan saya terlambat sekolah disuruh nulis, silakan tulis, di SD kan sering nih, terlambat sampai 10 halaman, itu hukuman apa enggak? Hukuman apa enggak? Sekarang dia telat, disuruh nulis, saya terlambat sampai 10 halaman, itu hukuman apa konsekuensi? Itu hukuman Bapak Ibu. Tapi ketika di pelajaran bahasa Indonesia, itu lain lagi konteksnya. Di pelajaran bahasa Indonesia, dia tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, disuruh terus dia menulis sampai di rumah. Nanti dibuat dia ini, itu adalah konsekuensi Bapak Ibu. Itu perbedaan. Bisa bedakan Bapak Ibu? Ya. Kalau dia hukuman, dia nggak punya linearitas, nggak punya benang merah untuk dipaksakan, nggak punya dia kayak gitu. Tapi kalau dia konsekuensi, kaitkan dengan pelajarannya. Contoh, anak di pelajaran saya, jujur aja, pasti ada yang nggak bisa perkalian besar, atau akar gitu misalnya, pasti nggak ada. Tapi ketika saya membuat konsekuensi dengan dia, nanti kalau nggak bisa, dicoba ya di rumah kayak gini. Bukan karena dia nggak bisa, karena memang konsekuensi dia untuk bisa ya seperti itu begitu. Itu perbedaan. Sudah ya Bapak Ibu ya? Oke lanjut. Ya udah berdiri aja dulu nggak apa-apa ya? Yuk kita berdiri dulu, speaking dulu. Ya berdiri dulu. Yang nggak punya pasangan siapa? Pak Dwi nggak punya pasangan. Ini perlu pasangan Pak Dwi. Oh Pak Dwi, berani sama Pak Dwi. Nggak ada apa-apa. Ya Pak Dwi jadi pengamat. Nah, Pak Dwi jadi pengamat. Ini pengamat susah Pak Dwi. Pengamat. Nah, ya nggak apa-apa deh. Sip. Sekarang baru serius. Fokus. Bu Yuni, fokus. Saya diprotes sama anaknya. Ada yang kurang Pak. Siku yang kurang gitu. Siku, pegang siku. Nanti kalau siku gini. Siku. Baru sigap. Siku, sakit, sigap, sikat. Oke, fokus. Tambah banyak sekarang. Ya, siku sekarang. Sakit. Siku. Sigap. Sikat. Ya udah, udah kan. Ya, sudah. Oh, sudah. Sia-sia Pak Dwi. Sia-sia Pak Dwi. Oke, lanjut deh. Ya, jadi sudah paham Bapak Ibu bahwa konsekuensi itu berasal dari kesepakatan, komitmen bersama. Ya. Kemudian kalau hukuman itu bersifatnya satu arah, cuman dari guru ke anak. Ya. Gitu. Sip. Kemudian, kita akan mengenal ada dua di pendidikan itu mengenal ada namanya identitas gagal dan identitas sukses. Jadi hukuman itu adalah identitas gagal Bapak Ibu. Itu sifatnya tadi sudah saya bilang, satu arah, pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui sebuah kesepakatan. Begitu. Kalau misalkan di kelas, wali kelasnya nih bicara ya misalkan, anak-anak kita buat kesepakatan bagaimana kalau kayak gini. Anak-anak yang misalkan tidak membersihkan kelas, nanti gimana kalau kesepakatannya pulang sekolah disuruh membersihkan kelas lagi atau membersihkan toilet yang ada di kelas itu. Ketika itu disepakati, itu menjadi sebuah konsekuensi begitu. Tapi kalau langsung nanti buang ya kayak gini, bukan, itu hukuman. Ya Bapak Ibu ya. Nah, konsekuensi adalah identitas sukses, sesuatu yang sudah terencana, disepakati, ya. Dan ini nama yang keren sekarang, namanya restitusi. Itu adalah identitas sukses yang merupakan proses kolaboratif
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, di restitusi ini agak berbeda. Jadi bukan gurunya yang nyari solusinya dari masalah muridnya, tapi muridnya yang menemukan sendiri. Jadi guru hanya menuntun bagaimana anak untuk menemukan solusi. Itu aja bedanya. Lanjut, adik. Nah, ini save. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Oke. Sekarang apa yang Ibu baca di sana, Bapak Ibu baca, itu adalah kalimat yang utuh. Ngerti maksudnya? Tidak ada penambahan apapun. Jadi konteks itu akan menjadi hukuman atau konsekuensi. Sudah terlihat jelas Bapak Ibu? Oke. Sip. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Apakah ada karena ini, karena itunya? Ada tidak? Nah, menurut Bapak Ibu? Hukuman. Lanjut. Ya, kan? Hukuman. Ya, saya sependapat. Ini hukuman. Karena tidak ada embel-embel yang lain Bapak Ibu. Ya, itu perhatikan coba. Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini di sekolah, bukan di pelajaran olahraga. Hukuman, ya ini hukuman. Nggak ada hubungannya, maaf, guru pendidikannya langsung kayak gitu, nggak ada. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, sip, aja deh. Konsekuensi, karena dia yang menulisnya itu, dia punya tanggung jawab untuk membersihkan itu. Gitu. Kemudian murid diminta push up karena tidak menggunakan masker nih, hukuman. Ya, sip. Kalau COVID lain lagi kondisinya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Ya, sudah mulai paham. Berjemur di lapangan basket jam 12 karena mau ngobrol dengan teman. Kemudian keyakinan kelas. Nah, di sini. Bapak Ibu punya keyakinan kelas. Oh, sensei punya katanya, kayak gitu. Silakan, nggak apa-apa, punya keyakinan. Sebenarnya pertanyaannya harus apa enggak? Kan kayak gitu sekarang. Apa ada perubahan apa enggak? Kan gitu sekarang. Kan gitu sekarang. Contoh. Nah, sebagai contoh sekarang, saya sebagai wali kelas, kemudian datang ke Kana, kemudian saya bilang, kita buat kesepakatan ya anak-anak, biasanya kan di awal pelajaran atau di pelajaran awal sebelum pelajaran. Nanti kalau terlambat pelajaran Bapak atau enggak sekolah, apa ya kesepakatannya? Kan itu penting Bapak Ibu, ngerti maksudnya? Contoh, berkabar di media sosial atau mengirim surat tidak langsung gitu. Nah, ketika tidak itu dilakukan, apa dampaknya? Impact-nya apa? Ini yang penting Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi, keyakinan kelas itu, bukan peraturan kelas. Peraturan itu sifatnya lebih memaksa. Kalau keyakinan itu berasal dari diri mereka dan disepakati di kelas itu. Pertanyaannya, apakah sama dengan kelas lain? Belum tentu sama. Ya. Nah, ini contohnya. Kembalikan barang ke tempatnya. Ini ada nilai-nilai kebajikan sebenarnya ada di sana. Apa itu? Lanjut. Bertanggung jawab begitu. Jadi kalau misalkan naruh sapu, anak-anak kan sering kayak gitu. Taruh bak sampah, tiba-tiba pulang, dibawa, taruh di luar, apa yang terjadi? Konsekuensinya. Nanti ada di grup OSIS. Kan gitu jadinya dampaknya begitu. Apa dampaknya yang terjadi dengan wali kelasnya? Bapak ibunya pasti sudah komentar, kok kalian dapat nilai gini? Nah, kan buat keyakinan sebelumnya kan? Bener nggak di kelas itu? Dengan wali kelas dengan anaknya? Buat kesepakatan kan sebelumnya? Nah, itu yang harus dibuat. Lingkaran itu yang harus terkait satu dengan yang lainnya. Jadi jangan sampai kita menghukum, termasuk anak-anak juga ya, tanpa ada kesepakatan dalam konteks itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Lagi apa nih? Komitmen, tanggung jawab, ya. Menghargai orang lain juga. Siapa tahu menghargai gurunya, kan begitu. Bisa jadi kalau nggak ada kelas, ada murid yang lengkap, pasti wali kelasnya bingung juga kan? Kemana muridnya nih kok nggak ada, kan kayak gitu. Kemudian kekerasannya kan sudah jelas. Keamanan, menghargai. Tapi, ada tapinya. Keyakinan kelas itu bukanlah, oke lanjut ya. Keyakinan kelas itu bukanlah kalimat yang negatif atau larangan, bukan kayak gitu. Ya. Keyakinan kelas itu bersifat rinci, konkret. Itu adalah pernyataan-pernyataan universal, positif, yang bisa dilakukan oleh anak. Ya, misalkan nih, dilarang buang sampah sembarangan, itu bukan keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya adalah membuang sampah pada tempatnya, gitu-gitu dalam konteksnya. Itu bedanya, Bapak. Jadi bukan perintah, kemudian bukan larangan juga, tapi pernyataan yang positif. Mungkin guru bahasa Indonesia lebih detailnya lebih paham. Kemudian minta izin pada saat keluar kelas, kayak gitu misalkan.
yang kayak gitu ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas sehingga itu bisa tercapai. Sip? Capek Bapak Ibu? Capek. Ini mau buat kelompok atau gimana? Saya minta tolong gitu aja. Apa di meja-meja ini aja ya? Di meja-meja ini ya? Sip. Ini nggak ada hubungannya dengan tulisannya bagus atau enggak ya, kayak gitu ya. Sip. Oke, saya siapin 3 kertas manila buat Bapak Ibu. Boleh, sip, Pak Du. Sip, diatur posisinya Bapak Ibu. Kita akan membuat keyakinan kelas dulu, kayak gitu. Ada yang mau ikut? Boleh? Gak apa-apa? Oh, ikut, sip. Atau bergabung dengan Bapak? Saya cuma siapin 3 ini. Mau bergabung? Boleh bergabung dengan Bapak Ibu guru sini? Ayo, sip, silakan. Silakan, sip. Sip, untuk posisinya silakan Bapak Ibu yang atur. Mau bergabung silakan, Adik. Ini spidol 1. Silakan mau buatnya potret atau landscape, boleh, silakan. Potret atau landscape, silakan. Ini bagus, ini bagus. Iya, Bu. Diambil kursinya nggak apa-apa, diambil kursinya. Ini enggak, ini enggak. Yuk. Nah, nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di kelas ya. Jadi nggak ucup-ucup langsung nulis begitu. Kita perlu tahapannya dulu. Ada tahapannya di masing. Ya, sip. Oke, sudah? Sekarang Bapak Ibu kan anak-anak bawa pulpen ya? Di mana pulpennya? Di sini Mas. Spire yang ambil. Sekarang mau nulis gimana? Landscape atau portrait? Terserah. Mau kayak gini apa yang kayak gini? Terserah. Oh, landscape gini. Oke. Sebentar, Bapak Ibu, anak-anak semua, isi sticky note-nya, dibuat keyakinan kelasnya masing-masing. Setiap anak. Maaf, semua Bapak Ibu guru. Pribadi-pribadi. Itu maksudnya? Kemudian dikasih tempelan di sini. Ditempel kayak gitu. Ya, hati-hati sticky note-nya tertukar. Bagian mana yang nempel nanti tertukar nanti kayak gitu. Ya, silakan semua, nggak apa-apa. Silakan. Ya, ditulis dulu di sini besar, boleh. Keyakinan kelas A, keyakinan kelas B, keyakinan kelas C gitu boleh. Saya terjadi yang satu orang boleh lebih dari 1 Bu, sebanyak-banyaknya. Yuk, keyakinan kelas. Ya, setiap orang satu-satu Bu. Misalkan Bu Alit Fitri sekarang keyakinan kelasnya ada berapa? 5 Ibu mau buat, silakan nggak apa-apa di sana. Nanti akan ada orang yang menjeneralkan, mengakumulasikan semuanya. Kan tiap orang beda-beda. Banyak tuh ada Bu, banyak boleh. Diisi namanya ya Bapak Ibu yang di sana ya, diisi namanya ya, diisi namanya. Oke. Yuk. Ya, keyakinan kelas A, keyakinan kelas B, keyakinan kelas C. Kelas C Bapak Ibu. Ya, sip. Nah, kita akan bagi Bapak Ibu. Di bagian bawah ini, setelah Bapak Ibu nempel sticky note-nya, nanti Bapak Ibu akan menulis di sini dengan anak-anak apa keyakinannya. Ngerti maksudnya? Ditulis terus di sini semuanya. Ditulis tangan nanti. Makanya jangan dihabisin yang ini. Ya, mungkin satu baris bagian khusus untuk mengisi sticky note-nya, baris bagian bawahnya menulisnya nanti apa keyakinannya. Silakan. Diisi nama Bapak Ibu, silakan. Yang lain nak cari, yang lain. Gini maksudnya tulisan. Boleh menjaga. Udah apa-apa, cari biar yang lain bisa memungkinkan ada menjaga. Ya, isi menjaganya. Menjaga Tuh kebersihan. Tuh, ya, sip gitu maksudnya. Ya. Kami Tulisan kelas. Kelas. Paling kok. Terus lanjut. Terus berdoa sebelum dan Ya, silahkan. sama gitu.
Terus apa lagi nih? Ya, apa lagi? Ada HP di atas meja kalau bukan untuk pembelajaran. Siapa yang buat? Silakan, ayo Pak Ageng buat, Pak Ageng. Ya terserah, ada apa-apa kok. Jangan. Sekarang sepakati sama teman-temannya dulu dalam satu kelompok. Jangan ada HP di atas meja kalau bukan untuk pembelajaran. Iya, sih. Ah, Berarti di bawah meja. Ya, ada masalah. Ayo silakan. Jangan ya. Itu jadinya. makan. Iya, siap. Musyawarahkan dulu. Dimusyawarahkan. Sekarang pertanyaannya, contoh, ketika satu anak yang nggak sependapat, apa yang 9 salah dari 10 itu? Kan begitu jawabannya sekarang. Jangan-jangan anak itu yang nggak bagus, kan begitu sekarang. Begitu jadinya, kayak gitu. Makanya tujuan kita sebagai guru mengubah itu, anak-anak yang lainnya mendorong itu biar gitu, biar jadi positif gitu. Iya, begitu. Makanya pastikan yang tertulis itulah merangkul nilai-nilai. Ini kan nilai-nilai sebenarnya dari Bapak Ibu. Ya, gitu. Sudah? Nah, sekarang ditempel di depan. Silakan, ayo, gak apa-apa. Siapa dulu? Siap, Pak Agung, mantap. Ya, dari kelas A dulu. Pak Agung. Boleh, silakan. Terima kasih waktunya untuk menjelaskan dari Keyakinan kelas A. Yang pertama ada menjaga keamanan dan fasilitas kelas. Yang kedua menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang keempat jangan ada HP di atas meja kalau bukan untuk pembelajaran. Disiplin dan datang tepat waktu. Makan saat istirahat. Ya. Nah sekarang boleh begini biar dapat bagian. Adik coba dari ke-6 ini menurut adik mana yang paling penting ditekankan di kelas? Pertama di kelasnya adik. Boleh silakan. Yang paling terpenting untuk diterapkan di kelas itu semua penting. Tapi yang paling sering terjadi itu yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas itu sangat penting untuk kenyamanan saat aktivitas pembelajaran. Seringkali setelah istirahat itu, banyak sampah-sampah kecil, sampah plastik terutama berada di lantai. Itu membuat tidak nyaman. Seperti itu. Oke, sip. Tepuk tangan dulu, sip. Nah, sebentar. Jadi kan nggak harus langsung diperbaiki ya. Menurut kelompok 2, kelompok 3, adakah yang kurang tepat gitu? Kita kan nggak boleh sebutnya salah gitu ya. Di bagian mana? Silakan. Bu Alif boleh. Yang bagian mana Bu Alif? Jangan ada HP di atas meja kalau bukan pembelajaran. Kita diganti dengan kata-kata yang bijak menggunakan teknologi. Boleh, sip. Larangan, sip. Hanya menggunakan HP saat pembelajaran di kelas. Boleh kayak gitu misalnya. Ya. Ada lagi yang lain, silakan. Ya, hanya menggunakan HP pada saat pembelajaran. Silakan, ada lagi? Nah, yang lain sudah bagus. Sudah bagus. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini salah? Apakah ini nggak tepat? Enggak juga, karena kelas ini menyepakatinya kayak gini gitu misalkan. Nggak ada hubungannya begitu. Ya, sip. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di perwalian misalkan diadopsi dari semuanya ini. Mana kira-kira yang mengeneralisasi dari semua ini? Sip. Oke, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Sudah, Adik. Terima kasih banyak. Ya, taruh aja, Kak. Berikutnya, yang mana duluan ini? Baik, terima kasih. Di sini kami dari kelas C akan memaparkan terkait dengan keyakinan kelas. Adapun di sini beberapa keyakinan kelas yang kami buat itu sekitar 11. Ya, sebelumnya di sini kami membuat budaya positif seperti saling menghormati, jujur dan bertanggung jawab, berkolaborasi, menjaga kerapian atau kebersihan kelas, dan bagaimana bijak dalam teknologi. Adapun di sini di beberapa budaya positif yang sudah kami buat, adapun keyakinan kelasnya yaitu seperti
yang kedua bagian menghormati satu sama lain, bekerja sama dan berkolaborasi antar siswa, menggunakan teknologi dengan bijak, menjadi pribadi yang kreatif dan berinovasi. Kurang lebih itulah beberapa keyakinan positif yang kami buat dari banyaknya atau sekian banyaknya budaya positif yang sudah kami sepakati sebelumnya. Oke, sip, terima kasih. Aku mau nambahin, atau dari semua itu yang nggak ada di kelompok A yang bisa dimunculin apapun. Mengapa munculin itu? Oh, mungkin yang kurang di sini yang kami punya itu di kelas A terkait dengan poin 6 yang dimana makan saat istirahat. Kira-kira perlu nggak ada yang bagian ini, yang bagian 6, makan saat istirahat? Makan? Ya. Nah. Oh, saya pikir tadi itu tidak diperbolehkan makan. Saya menangkapnya. Sebenarnya begini, konotasinya sekarang kan bisa jadi apa ya? Bias gitu. Sekarang kan Bapak Ibu tujuannya sebenarnya kalau bahasa larangannya nggak boleh makan ya pada saat pembelajaran di kelas kan gitu sebenarnya. Dicarilah kalimat yang tepat bisa mewakili itu. Nanti konsekuensinya adalah mereka hanya boleh makan pada saat jam istirahat. Tepuk tangan lah sudah buat tuh. Terus yang kelas C, kelas C tadi udah, kelas B sekarang, kelas B. Ayo, Sensei pakai bahasa Jepang aja Sensei biar. Ya, nah coba begini. Saya ingin dengar juga katanya Sensei sudah menerapkan ini, melakukan ini. Apa dampak dengan lingkungannya gitu misalkan Sensei? Sensei sendiri aja. Iya nggak apa-apa, boleh Sensei. Silakan Sensei. Terima kasih ya. Sekarang jam berapa Pak Erwin? 10:30. Takut salah. Konnichiwa. Nah, jadi ini untuk keyakinan dari kelas B, ini ada beberapa yang telah ditulis oleh teman-teman. Berbicara dan bersikap sopan terhadap guru dan teman sebaya, terus mengerjakan tugas dengan baik, menghargai bahkan dan tidak orang lain, berkabar, berhalangan hadir dan lain-lainnya. Nah, terus kesimpulannya kita jadikan ada 5, mungkin ada 1 yang terlewat. Yang nomor 1 ini berbicara dan berperilaku sopan terhadap teman dan guru. Karena ini kita sering sekali mendengar ya. Kalau kita lihat kita ada di lingkungannya anak-anak itu, atau saya yang lagi di dalam perpus pun kadang-kadang anak yang ngobrol di belakang itu kadang-kadang memakai bahasa yang kurang sopan. Terus yang nomor 2, menjaga kebersihan dan kerapian diri dan lingkungan. Karena di sini ada tertulis tentang kerapian untuk seragam sekolah. Terus yang ketiga, menghargai kelebihan dan kekurangan individu karena manusia tidak ada yang sempurna. Nomor 4, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini sering sekali ya terjadi. Kadang kita juga sering di PHP-in sama anak-anak. Jadi mau mengerjakan minggu depan ternyata sampai raporan enggak kumpul juga. Padahal sudah berkali-kali diingatkan. Persiapan pentas seni. Besok lagi pentas seni. Terus yang nomor 5, memberikan informasi dengan jujur ketika berhalangan hadir di kelas maupun di sekolah. Nah ini yang kadang-kadang itu surat surat izin ke suratnya ini tanda tangannya palsu, temannya sendiri yang tanda tangani gitu ya. Nah, banyaklah kejadian seperti itu. Bahkan saya kadang suka melihat ngumpulin surat izin yang anak itu, kok ini kok tanda tangan di hari ini beda. Terus yang di beberapa minggu yang lalu kok beda juga gitu kan. Makanya saya kadang suka tanya ke siswanya langsung gitu. Terus ada satu lagi di sini yang belum tentang penggunaan HP. Mungkin sama dengan kelompok kelas C yang menggunakan teknologi dengan bijak. Kemudian itu yang nomor 4 di kelas A itu. Ya, sudah cukup Sensei. Oke, tepuk tangan buat Sensei. Iya, terima kasih Sensei. Iya, arigatou gozaimasu. Saya banyak menerima masukan dari Bapak Ibu ya. Sebenarnya sekali lagi tidak ada yang salah. Semua ini benar. Kemudian tergantung sekarang konteksnya Bapak Ibu menerapkannya di kelas seperti apa. Bisa menjadi di mapel mata pelajaran masing-masing atau di kelasnya itu masing-masing. Begitu. Ya. Dari sini ada pertanyaan dulu boleh? Ada
Feedback boleh? Enggak? Lagi dikit aja. Sudah? Cukup? Sudah. Masih semangat nih? Masih semangat, harus masih semangat. Ya udah, boleh kembali dulu, boleh kembali. Jadi siap. Next aja deh, mau? Oke. Kemudian ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ini memang nggak bisa kita pungkiri Bapak Ibu. Yang pertama adalah kasih sayang dan diterima. Anak-anak itu perlu kasih sayang Bapak Ibu. Dalam konteks positif ya. Butuh perhatian, sangat butuh perhatian. Ya, dan perlu diterima juga. Apapun kondisi mereka, secara tidak langsung jelek, kita wajib mengerti apa yang dia alami. Kemudian kebebasan. Mereka ingin bebas sebenarnya. Siapapun jujur ingin bebas. Yang berikutnya kesenangan. Setiap orang pasti pengen senang. Yang berikutnya adalah penguasaan. Jadi setiap orang itu pengen sebenarnya mendominasi pada hal-hal tertentu. Dan yang terakhir adalah bertahan hidup. Ya. Nah, ketika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi dengan baik, ya, maka akan ada mengalami emosi negatif, ya, seperti bosan. Nah, tadi yang sudah dicobain tuh. Karena terus misalkan kayak gitu, misalkan dia pengen bebas sedikit, dia pengen leha-leha gitu, santai sedikit, terus belajarnya matematika, terus integral lipat aja begitu. Bingung dia, bosan, sedih, kecewa, bertentangan akhirnya dengan apa yang dia alami. Ya, lanjut deh. Nah, ini 5 posisi kontrolnya. Ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer, begitu. Ya, saya nggak mau takutnya lama nanti ya. Saya lanjut aja. Nah, ini ada beberapa motivasinya. Yang tadi sudah bisa dibedakan ya, identitas sukses, kemudian ada identitas gagal. Identitas gagal itu hukuman, yang suksesnya adalah konsekuensi dan restitusi. Nah, Bapak Ibu sekarang sebenarnya harapannya, saya akan mutar video lagi sedikit sebentar. Dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu ada di posisi yang mana sebenarnya? Apakah di penghukum? Ya, sebentar saya ceritakan, ada videonya, kenapa itu disebut sebagai penghukum. Kira-kira Bapak Ibu sedang ada di posisi mana nanti? Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Pada saat Ibu memberikan sesuatu atau statement kepada anak itu jadinya gini, ih kok saya bersalah ya kayak gini. Jadi kayak gitu deh. Kemudian yang berikutnya ada teman, nggak usah kayak gitu, anggap bapak teman, ayo cerita aja kan kayak gitu, banyak dia kayak. Kemudian ada pemantau, memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi, dicari latar belakangnya dan semuanya. Yang terakhir ada manajer. Ya ini ya, tadi sudah diputar sebenarnya Bapak Ibu, biar anak-anak tahu lihat dikit deh. Ini Agung nih, bukan? Ini penghukum Bapak Ibu, penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Makasih. saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren.
Kamu Mirip sadar siapa ya, ini? bikin ibu susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Iya, Duh, kejatuhan kayak gitu ya. gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Menyudutkan. Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya Bisa Bu. kurus gitu ya. Maaf sekali. Ya deh. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Aman. Berapa kali tik nih dia? Yang sama kayaknya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Ya, lagi dua aja, dikit. Lagi dua lagi. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Sudah mulai menerapkan peraturan ya. Harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Konsekuensi. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang diharapkan ya dari Bapak Ibu semua ya. Ini posisi manajernya.
Tetap dia. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu Anda. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, kalau misalkan ada anak masalah, anak-anak juga ya, kalau jika memungkinkan jangan di depan umum dimarahi, kan begitu. Ini panggil pribadi. Iya, Sarah. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih tidak lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak kita di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira, kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman. Bapak Ibu tadi selama ikuti kegiatan, kemudian pembelajarannya apa, kemudian dampaknya apa. Mungkin apa sih yang Bapak Ibu bisa sampaikan, kalau misalkan nggak sampai 4P kayak tadi, kesimpulannya terkait dengan apa yang kita sudah lakukan hari ini. Ada yang mau? Satu orang saja, boleh satu putra, satu putra. Bapak Ibu boleh salah satunya, kemudian anak-anak. Siapa aja boleh. Apa aja boleh, silakan.
Atau dari segi anak mungkin pengen lebih dihargai sehingga apa yang dimiliki, harapannya nanti bisa ke depannya bisa lebih maksimal kayak gitu. Siapa saja boleh? Bu Nisa? Langsung senyum-senyum, nggak boleh tunjuk katanya Bu Nisa ya. Ayo silakan, satu aja, siapa boleh? Cowok, cewek boleh, siapa? Satu guru, satu anak. Bu, satu lagi, silakan. Ini bukan masalah pribadi, Bu. Pribadi kita masing-masing, sehingga kultur kita lebih baik. Silakan, Bu. Ya. Mungkin di sini saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang Pak Eri sampaikan tadi dan juga pemaparan materi terakhir terkait dengan segi restitusi ini. Sepengalaman saya yang saya hadapi terkait dengan peristiwa dan perasaan saya adalah ketika kebetulan saya wali kelas, Pak. Yeah. Nah, jadi saya pernah menemui anak yang memang sempat waktu itu saya dapat laporan mereka sedang tidur. Tapi itu tidurnya mereka salah ada siswa yang memang tidur di atas meja. Laporannya seperti itu. Maka tindakan yang saya lakukan adalah langsung menegur mereka. Menegur dalam artian saya memiliki bukti bahwa kamu kenapa kok bisa tidur sampai di atas meja gitu. Terus dia jawab, iya Bu, karena kita udah ngantuk sekali Bu, itu juga kosong Bu. Oke, saya kasih mereka pemahaman. Kalian boleh tidur, asal kalian selama kalian tidak mengganggu kelas lain. Tapi jangan sampai kalian tidur sampai harus di atas meja. Saya sampaikan seperti itu. Jadi yang saya bisa tangkap di sana itu dari pemaparan Pak Eri, saya masih mungkin pada tahap yang ketiga dari Pak Sebelumnya itu. Jadi itulah yang menjadi istilahnya introspeksi dari diri saya bahwa saya harus melakukan mungkin kedepannya adalah menerapkan apa yang Pak Eri sampaikan, mencoba untuk melakukan menerapkan budaya positif dan keyakinan kelas. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya, saya coba menanggapi sedikit ya. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu merasa ada murid yang mungkin statusnya sama seperti Bu Usto, tapi dia memperlakukan Bapak Ibu berbeda? Contoh, di grup A ini dia rajin, di grup B itu dia nggak rajin. Ingat Ananta, Bu Beta? Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Kira-kira apa yang menyebabkan dia bisa seperti itu? Saya yakin dari semua proses yang sudah saya sampaikan tadi pasti masuk bagian motivasi dalam diri, teori kontrolnya. Atau mungkin dia sempat terluka dengan guru yang bagian mananya begitu. Jadi bagaimanapun anak yang ada di kelas itu, mungkin suatu ketika dia tidak akan merasa bahwa perubahan dalam dirinya karena kita. Tapi Bapak Ibu punya tugas yang mulia. Ya, Ki Hajar Dewantara bilang bahwa tugas Bapak Ibu adalah menuntun mereka untuk mencapai kesuksesan, keselamatan. Tapi kenapa dia bisa menjadi bapak pendidikan? Anak-anak juga perlu tahu. Apa itu? Filosofi pendidikannya yang mulia, yang luar biasa. Menurut beliau, sebenarnya bukan kecerdasan akademik yang paling utama. Apa itu? Sampai mereka menemukan nilai-nilai kebajikan dalam diri mereka. Punya rasa tanggung jawab. Itulah menjadi 6 profil pelajar Pancasila sekarang. Yang penting sekarang, mereka nyaman, mereka senang, dan mau belajar. Masalah mereka paham tidaknya, bagaimana mereka mengimplementasikan, kalian yang akan membawa. Tugas kami hanya menuntun kalian untuk mencapai itu. Oke Pak Dwi, sudah cukup Pak Dwi ya? Tidak usah dari seremoni lagi. Baik Bapak Ibu semua, anak-anak semua, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan lain kesempatan masih ada waktu lagi kita berdiskusi banyak. Dan sekali lagi untuk anak kelas 12A, saya terima kasih banyak Pak Eri ya. Oke, saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Bapak Ibu semua.